Di sebuah kampung kecil di Surabaya, sebuah rahasia kelam coba dikubur di dalam sebuah panci masakan. Sebuah hidangan istimewa untuk ibu mertua. Bertepatan dengan hilangnya seorang siswi SMA lokal. Apa yang sebenarnya dimasak oleh sang menantu malam itu? Jawabannya akan membuatmu tidak bisa tidur. Sore di Surabaya tak pernah berbohong. Panasnya lengket di kulit seperti permen lumer yang lupa dibungkus. Angin yang sesekali berembus di gang sempit kampung itu pun tak membawa kesejukan. Hanya memindahkan hawa panas dari satu teras ke teras lainnya. Sulastri baru saja selesai menyapu halaman depan rumahnya yang mungil, sebuah ritual harian yang lebih berfungsi untuk menggerakkan badan tuanya ketimbang membersihkan debu yang seolah tak pernah habis. Ia duduk di kursi kayu reyotnya, mengipasi wajah dengan selembar kalender bekas. Matanya menatap kosong ke ujung gang yang ramai oleh anak-anak yang enggan mengakhiri permainan sore mereka. Di tengah lamunannya, sesosok tubuh yang ia kenal muncul dari kelokan. Arman, menantunya. Langkahnya terlihat lebih cepat dari biasanya, sebuah kecepatan yang ganjil untuk cuaca sepanas ini. Ia berjalan, bukan seperti orang yang berjalan santai, tapi seperti orang yang dikejar sesuatu yang tak kasat. Mata, punggungnya sedikit membungkuk menahan beban berat di kedua tangannya. Senyum yang ia pasang saat melihat Sulastri pun terasa aneh. Senyum itu terpampang lebar di wajahnya, memamerkan deretan gigi yang rapi, tapi tidak sampai ke matanya. Matanya bergerak liar, memindai keadaan sekitar seolah memastikan tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Beban yang dibawa Arman adalah sebuah panci. Bukan sembarang panci, tapi panci aluminium ukuran jumbo, jenis yang biasanya hanya keluar dari gudang saat ada hajatan besar atau persiapan lebaran. Panci itu sendiri sudah sebuah cerita. Penyok di sana-sini dasarnya menghitam karena jelaga, saksi bisu ribuan kali masakan opor dan rendang. Tapi hari ini, panci itu membawa aura yang berbeda. Arman meletakkannya dengan sangat hati-hati di lantai teras, menimbulkan bunyi gedebuk yang teredam dan berat. Keringat membanjiri pelipisnya, membuat anak rambutnya menempel di dahi. Sulastri hanya bisa menatap, alisnya bertaut. Belum sempat otaknya merangkai pertanyaan, Arman sudah bertingkah. Ia menunjuk ke arah panci itu dengan ibu jarinya, lalu menepuk-nepuk perutnya sendiri. Gerakannya cepat dan sedikit teatrikal, seolah sedang bermain pantomim. Ia mengacungkan kedua jempolnya, lalu membentuk senyum yang lebih lebar lagi, seakan-akan panci itu berisi kunci menuju kebahagiaan abadi. Sebuah hidangan langka dan lezat, begitulah kira-kira pesan yang coba ia sampaikan melalui bahasa isyaratnya yang kikuk. Dari celah tutup panci yang tidak terpasang sempurna, sebuah aroma mulai merayap keluar. Awalnya samar, lalu semakin kuat seiring hembusan angin sore. Itu adalah aroma rempah rendang yang sangat pekat. Aroma yang seharusnya akrab dan membangkitkan selera. Namun, kali ini ada yang lain. Aroma rendang yang seharusnya membawa kenangan akan kehangatan keluarga, kini datang dengan penumpang gelap. Ada bau amis yang tajam dan asing, bersembunyi di balik aroma kelapa sangrai dan lengkuas. Bau itu bukan amis ikan, bukan pula amis darah ayam, atau sapi yang biasa ia cium di pasar. Ini adalah bau yang berbeda, bau organik yang manis secara memuakan, yang membuat bulu kuduk Sulastri meremang tanpa alasan yang jelas. Arman tidak menunggu lama. Setelah meletakkan panci itu, ia langsung berpamitan dengan isyarat yang terburu-buru. Ia menangkupkan kedua tangannya di dada, mengangguk cepat beberapa kali kepada mertuanya, lalu berbalik badan dan melesat pergi dengan langkah cepat yang sama seperti saat ia datang. Ia menghilang di tikungan gang, meninggalkan Sulastri seorang diri bersama keheningan sore, suara jangkrik yang mulai terdengar, dan sebuah panci raksasa yang kini terasa seperti benda dari dunia lain. Sulastri bangkit dari kursinya, mendekati panci itu dengan langkah ragu. Ia berjongkok, mencoba mengintip dari celah tutupnya, tapi isinya terlalu gelap. Aroma aneh itu kini terasa semakin kuat, memenuhi rongga hidungnya, seolah menempel di dinding dapurnya yang sederhana. Panci itu duduk di lantai dapurnya seperti sebuah monumen kecil untuk sebuah peristiwa yang belum ia pahami.
Beratnya terasa janggal, keheningannya terasa mengancam. Di dalam benaknya, sebuah firasat buruk mulai menggeliat. Sebuah perasaan dingin yang merayap perlahan dari perut, naik ke dada, dan mencekik lehernya. Sesuatu di dalam panci itu terasa sangat salah. Malam turun di kampung itu seperti tirai beludru hitam yang tebal, membawa keheningan yang hanya dipecah oleh dengung serangga malam dan suara token listrik tetangga yang berteriak minta diisi. Di dalam rumahnya yang kecil, Sulastri merasa keheningan itu jauh lebih pekat. Semua jendela sudah ia tutup, pintu sudah ia kunci, namun ia merasa tidak aman. Pusat dari keresahannya duduk diam di sudut dapur. Panci aluminium besar pemberian Arman. Benda itu seolah memiliki denyut kehidupannya sendiri, mengisi ruangan dengan kehadirannya yang ganjil dan aromanya yang semakin menyesakkan. Selama berjam-jam, Sulastri berperang dengan dirinya sendiri. Sebagian dari dirinya, bagian yang dididik oleh adat dan etika, mengatakan bahwa ia harus menghargai pemberian menantunya. Menolak atau membuang makanan adalah pamali, sebuah dosa kecil yang selalu dihindari oleh generasinya. Mungkin saja Arman benar, ini daging rusa yang eksotis. Mungkin lidah tuanya saja yang tidak terbiasa. Ia mencoba meyakinkan dirinya, berjalan, mondar-mandir antara ruang tengah dan dapur. Setiap kali melirik panci itu, seolah sedang mengukur kekuatan seekor binatang buas yang tertidur. Akhirnya, rasa pakai perasaan tidak enak hati pada orang lain, menang. Dengan helaan napas panjang yang terasa berat, ia memutuskan untuk mencobanya. Bukan karena lapar, tapi untuk menenangkan badai di dalam hatinya sendiri. Ia menyalakan lampu neon di dapur, yang berkedip beberapa kali sebelum menyala sempurna dengan suara dengung pelan, memandikan lantai semen yang dingin dengan cahaya putih yang pucat. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mendekati panci itu. Saat jemarinya yang keriput menyentuh gagang tutupnya yang dingin, ia berhenti sejenak, mengumpulkan keberanian. Perlahan, ia mengangkatnya. Seketika, uap pekat yang membawa aroma misterius itu meledak keluar, menyerbu wajahnya seperti pukulan. Kini tanpa penghalang, aroma itu menunjukkan wujud aslinya. Bau rempah rendang yang kaya hanya menjadi topeng tipis untuk menyamarkan bau di bawahnya. Bau amis yang legit, anyir dengan sedikit sentuhan manis yang membuat perutnya mual. Bau ini menempel di langit-langit mulut, memenuhi paru-parunya, terasa seperti sesuatu yang seharusnya tidak pernah dimasak. Sulastri hampir saja mengurungkan niatnya, namun ia memaksa. Ia mengambil sebuah piring kaleng dan sendok, lalu dengan ujung sendok, ia mencomot sepotong kecil daging dari lautan bumbu yang hitam pekat itu. Dagingnya tampak sangat empuk, seratnya terurai hanya dengan sedikit sentuhan. Ia meletakkan potongan kecil itu di piring, lalu membawanya ke meja makan kayu yang sudah usang. Jantungnya berdebar seperti genderang mau perang. Ia menatap potongan daging itu. Warnanya lebih pucat dari daging sapi atau kambing. Seratnya halus, hampir tidak terlihat. Dengan mata terpejam, seolah sedang menelan obat pahit, ia memasukkan potongan daging seujung kuku itu ke dalam mulutnya. Dunia seolah berhenti berputar. Ledakan pertama adalah rasa bumbu rendang yang lezat, hasil dari puluhan rempah yang berpadu sempurna. Namun, itu hanya berlangsung sepersekian detik. Setelahnya, datanglah rasa yang sesungguhnya. Teksturnya. Daging itu hancur di lidahnya dengan kelembutan yang mengerikan, tanpa perlawanan sama sekali, seperti kapas basah. Dan rasanya, ya Tuhan, rasanya. Ada rasa gurih yang aneh, diiringi sisa rasa manis samar yang membuat tenggorokannya tercekat. Ini bukan rasa daging hewan manapun yang pernah ia makan seumur hidupnya. Ini adalah rasa dari sebuah pelanggaran. Sendok yang ia pegang jatuh dari genggamannya, menimbulkan bunyi klontang yang memekakan telinga di tengah keheningan dapur. Matanya terbuka lebar, napasnya tercekat. Ia tidak sanggup menelannya, namun juga tidak sanggup memuntahkannya. Potongan daging itu terasa seperti bara api di mulutnya, membakar lidahnya dengan sebuah kebenaran yang terlalu mengerikan untuk dipikirkan. Ia terhuyung mundur dari meja, tangannya mencengkeram tepi meja untuk menahan tubuhnya agar tidak rubuh. Matanya nanar menatap piring di hadapannya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang lelah, bukan karena sedih,
tapi karena campuran rasa jijik dan teror yang paling murni. Dalam keputusasaan dan ketakutan yang memuncak itu, sebuah bisikan lirih keluar dari bibirnya yang bergetar, sebuah pertanyaan yang tidak ditujukan kepada siapapun, namun menggema ke seluruh penjuru semesta kecilnya. Ya Allah, bisiknya pecah. Daging apa ini? Malam itu, ia tidak tidur. Ia duduk meringkuk di sudut kamarnya yang gelap, sejauh mungkin dari dapur. Rasa daging itu menempel di lidahnya seperti dosa yang tak terampuni, dan bayangan panci hitam di dapurnya menjelma menjadi sebuah peti mati kecil yang menyimpan rahasia paling kelam. Fajar di Surabaya datang bukan dengan kesejukan embun, melainkan dengan janji akan hari lain yang memanggang. Sulastri tidak menyambutnya. Ia bahkan tidak tahu kapan malam berganti pagi. Semalaman ia duduk di atas tikar pandan di ruang tengah, punggungnya bersandar pada dinding yang dingin, matanya menatap lurus ke arah pintu dapur yang sengaja ia biarkan tertutup. Tidur adalah kemewahan yang tidak bisa ia jangkau. Setiap kali matanya terpejam, bayangan tekstur daging yang aneh dan rasanya yang ganjil kembali menyerbu, membuatnya mual dan terjaga dengan jantung berdebar. Pagi itu, ia bergerak seperti mesin tua yang kehabisan pelumas. Gerakannya kaku dan tanpa semangat. Ia menanak nasi, menyeduh teh tubruk di cangkir beliriknya. Semua dilakukan secara otomatis, sebuah kebiasaan puluhan tahun yang dijalankan oleh otot, bukan oleh pikiran. Pikirannya masih terpenjara di dapur, tepatnya di sudut tempat panci besar itu berada. Ia sudah menutupinya dengan kain serbet tua, seolah-olah dengan menyembunyikannya dari pandangan. Ia juga bisa menghapus keberadaannya dari pikiran. Tapi usaha itu sia-sia. Benda itu ada di sana, diam, berat, dan penuh dengan rahasia busuk yang menguap memenuhi seluruh rumah mungilnya. Tak tahan dengan suasana menyesakkan di dalam, Sulastri membawa cangkir tehnya ke teras depan. Ia butuh udara. Ia butuh melihat dunia luar yang normal. Ia perlu meyakinkan dirinya bahwa kengerian yang ia rasakan semalam hanyalah buah dari imajinasinya yang liar. Dari kursi kayunya, ia memandang kehidupan kampung yang mulai menggeliat. Di seberang gang, Ibu Wati sudah sibuk dengan wajan besarnya. Aroma bawang goreng yang gurih berkelana di udara. Anak-anak berseragam merah putih berlarian sambil tertawa. Tas ransel mereka bergoyang-goyang riang. Suara starter motor yang gagal berulang kali terdengar dari rumah Pak Rahmat. Semua terasa normal. Semua berjalan seperti hari-hari lainnya. Pemandangan ini sedikit menenangkannya. Ia menyeruput tehnya yang hangat, membiarkan uapnya membasahi wajahnya. Mungkin ia hanya terlalu lelah, mungkin ia hanya salah sangka. Tentu saja itu hanya daging rusa. Arman tidak mungkin di tengah usahanya menenangkan diri. Sebuah suara familiar memecah kebisingan pagi. Suara itu datang dari televisi di rumah seberang yang jendelanya terbuka lebar. Awalnya hanya musik pembuka program berita pagi yang dramatis, suara yang sudah menjadi latar belakang kehidupan sehari-hari. Sulastri tidak memperhatikannya. Namun kemudian, nada suara sang pembawa berita berubah menjadi lebih serius, intonasinya datar dan penuh penekanan. Tanpa sadar, Sulastri menghentikan gerakan tangannya yang hendak mengangkat cangkir. Telinganya menajam. Suara dari kotak ajaib itu melaporkan sebuah berita kehilangan. Seorang siswi sekolah menengah atas. Nama yang disebut selanjutnya membuat cangkir di tangan Sulastri bergetar hebat, Rini Handayani. Nama itu terdengar asing, tetapi nama panggilannya membuat darah Sulastri seolah berhenti mengalir. Maya. Semua orang di sekitar sini kenal Maya, gadis manis penjual kue yang sering lewat depan rumahnya. Jantung Sulastri mulai memukul-mukul rusuknya dengan brutal. Televisi itu terus berbicara, membeberkan detail yang setiap katanya terasa seperti tusukan paku panas ke dalam benaknya. Lokasi terakhir korban terlihat, sebuah persimpangan jalan, tidak sampai 1 kilometer dari kampung mereka. Pakaian yang terakhir dikenakan, seragam OSIS putih abu-abu. Seketika, sebuah gambaran melintas di benak Sulastri dengan kejernihan yang mengerikan. Semalam, saat ia mengaduk isi panci dengan sendok, di antara potongan-potongan daging, ia sempat
melihat sekelebat warna yang berbeda. Secuil kain kecil yang hangus di pinggirnya, berwarna keputihan, tersangkut pada sepotong tulang. Saat itu ia mengabaikannya, menganggapnya hanya bagian dari daun atau rempah yang menggumpal. Sekarang, gambaran itu kembali dengan makna yang baru dan mematikan. Firasat buruknya semalam bukan lagi sekadar firasat. Ia telah menjadi sebuah kepastian yang memuakkan. Kelembutan daging yang tidak wajar, bau amis yang manis. Dan kini, berita hilangnya seorang gadis lokal. Semua potongan teka-teki itu melompat ke tempatnya, membentuk sebuah gambar yang begitu mengerikan hingga napasnya tercekat di tenggorokan. Dunia di sekelilingnya melebur menjadi kabur. Suara tawa anak-anak, deru motor, bahkan suara pembawa berita yang masih mengudara, semuanya tenggelam dalam deru darah di telinganya sendiri. Cangkir tehnya terlepas dari genggamannya yang lemas, jatuh ke lantai dengan bunyi pecah yang nyaring, namun ia tidak mendengarnya. Matanya menatap lurus ke depan, namun yang ia lihat hanyalah kegelapan dari dasar panci di dapurnya. Panci itu bukan lagi sekadar wadah masakan. Ia adalah sebuah nisan. Pecahan cangkir belirik di lantai teras itu seperti cermin retak yang memantulkan keadaan jiwa Sulastri. Hancur, berantakan, dan tajam di setiap sisinya. Selama beberapa menit yang terasa seperti selamanya, ia hanya duduk mematung di kursinya. Kakinya terasa seperti dicor ke lantai, tak sanggup digerakkan. Sebuah perang besar berkecamuk di dalam batinnya. Satu bagian dirinya ingin berlari ke tengah gang dan berteriak sekeras-kerasnya, membiarkan seluruh dunia tahu akan kengerian yang bersembunyi di dapurnya. Namun, bagian dirinya yang lain, yang lebih tua dan lebih mengerti pahitnya hidup, mencekiknya dengan rasa takut. Bagaimana jika ia salah? Tuduhan ini bukan perkara sepele. Ini adalah aib, sebuah noda hitam yang tidak akan bisa terhapus dari nama keluarganya. Menuduh menantu sendiri, darah daging dari putrinya, sebagai seorang pembunuh. Orang-orang akan menganggapnya gila, pikun, seorang nenek tua yang kesepian, dan kehilangan akal sehatnya. Ketakutan akan dianggap gila ini terkadang lebih mengerikan daripada kebenaran itu sendiri. Namun, setiap kali ia mencoba meyakinkan dirinya untuk diam, wajah Rini Handayani, wajah Maya yang tersenyum dari layar televisi, melintas di benaknya. Wajah itu seolah memohon, menuntut keadilan. Di tengah badai kebingungan itu, matanya tertumbuk pada satu titik harapan. Di seberang gang, di teras rumahnya yang teduh oleh pohon mangga, Pak Rahmat sedang duduk membaca koran sambil menyeruput kopi. Pak Rahmat bukan sekadar tetangga. Ia adalah sahabat almarhum suaminya, seorang pensiunan guru yang dihormati di kampung karena kebijaksanaannya dan ketenangannya. Ia adalah satu-satunya jangkar yang bisa ia pikirkan di tengah lautan badai ini. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Sulastri memaksa kakinya untuk berdiri. Langkahnya gontai, menyeberangi gang sempit itu terasa seperti mendaki sebuah gunung terjal. Ia tidak peduli dengan pecahan cangkir, tidak peduli dengan tatapan beberapa tetangga yang melihatnya berjalan dengan wajah pucat pasi dan rambut aut-autan. Pak Rahmat mengangkat kepalanya dari koran saat melihat Sulastri mendekat. Senyum ramahnya, yang biasa menyambut seketika memudar saat melihat kondisi perempuan tua itu. "Ya Allah, Bu Lastri, ada apa?" Sapanya, nada suaranya penuh kekhawatiran. Ia segera melipat korannya dan berdiri. Sulastri tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Yang ada hanya isak tangis yang tertahan, membuat seluruh tubuhnya berguncang. Pak Rahmat dengan sigap memapahnya untuk duduk di kursi rotan di terasnya. "Sabar, Bu Lastri, sabar," ujarnya lembut sambil menyodorkan segelas air putih. "Tarik napas dulu, tenangkan diri. Ada apa pagi-pagi begini?" Setelah beberapa teguk air dan beberapa tarikan napas yang dalam, Sulastri akhirnya berhasil mengeluarkan suara, meskipun terbata-bata. Ia menceritakan semuanya. Dimulai dari kedatangan Arman, panci besar yang mencurigakan, bau dan rasa daging yang salah, hingga berita tentang hilangnya Maya di televisi pagi tadi. Ia menumpahkan seluruh ketakutan dan kecurigaannya seperti bendungan yang jebol.
Selama Sulastri bercerita, raut wajah Pak Rahmat perlahan berubah. Dari kekhawatiran, menjadi kebingungan, lalu menjadi sebuah tatapan iba. Ini adalah titik di mana konflik itu muncul. Pak Rahmat tidak langsung percaya. Pikirannya yang logis menolak untuk menerima cerita yang begitu liar. Ia lebih mengkhawatirkan kondisi mental sahabat lamanya itu. Astagfirullah Bu Lastri, potongnya dengan suara yang sangat halus, mencoba untuk tidak menyakiti. Coba beristighfar. Mungkin ibu hanya terlalu lelah, kurang tidur. Arman itu kan menantu ibu sendiri, suami dari almarhumah Ratih. Tidak mungkin dia. Hati Sulastri mencelos. Penolakan halus itu terasa lebih menyakitkan daripada hardikan kasar. Satu-satunya harapannya kini menganggapnya sedang mengigau. Keputusasaan membuatnya nekat. Ia mencengkeram lengan Pak Rahmat. Cengkeramannya terasa mengejutkan kuat untuk seorang perempuan seusianya. Matanya yang basah menatap lurus ke mata Pak Rahmat, memancarkan keyakinan yang menakutkan. Pak Rahmat, dengarkan saya. Desisnya, suaranya, kini tidak lagi terbata-bata, melainkan tajam dan penuh penekanan. Saya ini sudah tua. Seumur hidup saya di dapur. Saya tahu bau amis darah kambing. Saya tahu rasa liatnya daging sapi. Demi Allah, yang ada di panci itu bukan keduanya. Rasanya salah. Baunya salah. Ia berhenti sejenak, mengambil napas. Kalimat berikutnya ia bisikkan seolah takut tembok pun bisa mendengar. Dan saya lihat, saya bersumpah saya melihatnya, Pak. Ada secuil kain seragam di dalam kuah itu. Detail terakhir itulah yang meruntuhkan dinding skeptisisme di benak Pak Rahmat. Bukan lagi cerita tentang firasat atau rasa aneh, tapi sebuah bukti fisik yang konkret. Ia menatap dalam-dalam ke mata Sulastri dan tidak menemukan jejak kegilaan di sana. Yang ia lihat hanyalah teror murni dan sebuah keyakinan yang tak tergoyahkan. Wajahnya yang tadi penuh iba kini berubah menjadi tegang dan serius. Ia akhirnya mengerti. Ini bukan khayalan seorang nenek tua. Ini adalah sesuatu yang nyata dan sangat mengerikan. Pak Rahmat menghela napas panjang, sebuah napas yang seolah mengangkat beban berat dari pundak Sulastri dan memindahkannya ke pundaknya sendiri. Ia menepuk-nepuk punggung tangan Sulastri yang masih mencengkeram lengannya. "Baik, Bu," katanya dengan suara mantap, nadanya kini berubah total. "Ibu tenang di sini dulu. Jangan kemana-mana. Biar saya yang urus ini." Pak Rahmat meninggalkan teras rumahnya bukan lagi sebagai seorang pensiunan guru yang santai, tetapi sebagai seorang prajurit yang tiba-tiba diberi perintah untuk maju ke medan perang yang tak terlihat. Beban cerita Sulastri terasa nyata di pundaknya, membuat langkahnya yang biasanya tegap menjadi sedikit membungkuk. Ia tahu, ia tidak bisa memikul beban ini sendirian. Ini bukan lagi urusan pribadi antara tetangga. Jika Sulastri benar, ini adalah sebuah kejahatan yang telah merobek jaring-jaring keamanan kampung mereka yang rapuh. Tujuannya hanya satu, rumah Pak Sugeng, ketua RT. Rumahnya bercat hijau dan selalu tampak sibuk, menjadi pusat administrasi tak resmi dari segala urusan warga. Pak Rahmat berjalan melewati gang, dan dunia di sekelilingnya yang tadi pagi terasa normal kini tampak penuh ancaman. Tawa anak-anak yang bermain kelereng terdengar sumbang. Tatapan ibu-ibu yang sedang mengobrol di depan warung seolah menyorotnya dengan penuh selidik. Tentu saja itu hanya perasaannya. Tetapi rahasia yang ia bawa terasa seperti bara api di dalam saku. Ia takut semua orang bisa melihat panasnya. Ia menemukan Pak Sugeng sedang sibuk mencatat sesuatu di buku kas warga, ditemani segelas kopi hitam yang sudah dingin. Pak Sugeng adalah pria yang praktis, usianya belasan tahun di bawah Pak Rahmat, dan ia menyelesaikan masalah dengan logika, bukan perasaan. "Pak RT, maaf mengganggu sebentar," kata Pak Rahmat dengan suara pelan, menutup pintu di belakangnya untuk menjaga privasi. Pak Rahmat, monggo. Ada apa, Pak? Soal iuran Agustusan?" Jawab Pak Sugeng ramah, tanpa mengangkat kepalanya dari buku. "Bukan, Pak RT. Ini lebih gawat dari itu." Suara Pak Rahmat yang serius membuat Pak Sugeng akhirnya meletakkan
pulpennya dan menatapnya lekat-lekat. Pak Rahmat tidak membuang waktu. Dengan suara yang hampir berbisik, ia menceritakan kembali kisah Sulastri. Ia menyajikannya bukan sebagai gosip, tetapi sebagai sebuah laporan yang mendesak. Ia bisa melihat berbagai ekspresi melintas di wajah Pak Sugeng. Dari perhatian, menjadi bingung, lalu skeptis. "Tunggu dulu Pak Rahmat," potong Pak Sugeng, alisnya berkerut dalam. "Yang benar saja, ini Bu Sulastri kita bicarakan. Sejak suaminya meninggal, beliau memang sering sendirian. Mungkin pikirannya sedang kalut. Dan Arman, saya kenal, anak itu kelihatannya sopan." Ini adalah penolakan yang sudah diduga oleh Pak Rahmat. Ia tidak membantah, ia hanya mencondongkan tubuhnya lebih dekat, sorot matanya tajam dan penuh keyakinan. "Pak Sugeng, tadi saya juga berpikir begitu, tapi saya sudah lihat matanya sendiri," kata Pak Rahmat. Suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. "Itu bukan mata orang yang sedang mengigau. Itu mata orang yang baru saja melihat neraka. Dan dia menyebutkan satu hal yang membuat saya tidak bisa tidur, secuil kain seragam." Satu kalimat itu mengubah segalanya. Wajah praktis Pak Sugeng langsung berubah menjadi pucat. Sebagai ketua RT, ia tahu persis siapa yang hilang dan apa yang terakhir kali dikenakannya. Kata seragam adalah kunci yang membuka pintu ke sebuah kemungkinan yang terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Keheningan yang berat menyelimuti ruangan itu. Keduanya tahu, mereka berada di ambang sesuatu yang sangat besar. Pak Sugeng akhirnya mengangguk pelan. "Kita butuh satu orang lagi," bisiknya. "Haji Salim. Kita harus bicara padanya." Haji Salim adalah sesepuh kampung, seorang ulama kecil yang kata-katanya didengar dan dihormati semua orang. Kehadirannya akan memberikan bobot moral pada tindakan apapun yang akan mereka ambil. Berdua, Pak Rahmat dan Pak Sugeng berjalan dalam diam menuju rumah Haji Salim yang asri, dan cerita mengerikan itu pun berpindah tangan untuk ketiga kalinya hari itu. Setelah itu, sesuatu di kampung itu berubah. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada rapat warga yang terbuka. Namun, kabar itu merambat. Bukan seperti api, tetapi seperti asap dingin yang merayap tanpa suara dari satu rumah ke rumah lainnya. Ia menjalar melalui tatapan mata yang penuh arti, antara para suami yang pulang kerja, melalui bisikan para istri yang tiba-tiba menyuruh anaknya masuk rumah lebih awal, melalui keheningan yang ganjil di warung kopi Pak Kumis yang biasanya riuh rendah. Rumah Sulastri yang berada di tengah kampung, kini terasa seperti sebuah pulau terasing. Orang-orang yang lewat di depannya akan sedikit mempercepat langkah, melirik sekilas ke arah pintu dan jendela yang tertutup rapat dengan campuran rasa takut dan penasaran. Kampung yang tadinya hidup dalam kebersamaan yang hangat kini diselimuti oleh selubung tipis kecurigaan. Setiap orang merasa ada bahaya yang tak terlihat sedang mengintai, dan pusat dari bahaya itu seolah berdenyut dari sebuah rumah kecil, tempat seorang nenek tua sedang bersembunyi dengan rahasia di dalam panci masaknya. Bisikan itu telah dimulai, dan ia jauh lebih menakutkan daripada teriakan manapun. Langit Surabaya telah berubah warna dari jingga menjadi nila pekat saat panggilan salat maghrib selesai berkumandang. Udara yang tadinya panas menyengat kini berganti menjadi gerah yang lembab. Di bawah temaram lampu kuning dari pos ronda, sebuah saung kayu sederhana yang menjadi jantung sosial para bapak di kampung. 3 orang pria duduk dalam keheningan yang berat. Mereka adalah Pak Rahmat, Pak Sugeng sang ketua RT, dan Haji Salim. Kopi yang dibuatkan oleh istri Pak Sugeng sudah mulai dingin di dalam cangkir-cangkir seng, tak tersentuh. Asap dari rokok kretek, Pak Sugeng mengepul di udara, membentuk pusaran-pusaran, kecil sebelum lenyap di telan kegelapan. Ia adalah yang pertama memecah kebisuan, suaranya serak dan penuh kebimbangan. "Ini masalah yang sangat besar Pak Haji, Pak Rahmat," mulainya, matanya menatap ujung sepatunya yang usang. "Kalau kita salah langkah sedikit saja, bisa jadi fitnah yang luar biasa. Kita ini mau menuduh seorang menantu membunuh. Ini bukan perkara main-main. Nama baik keluarga Bu Sulastri taruhannya, nama baik kampung kita juga." Pak Sugeng, sebagai pemimpin formal di tingkat RT, berpikir dengan kepala seorang birokrat.
Ia melihat potensi kekacauan, surat pengaduan, bahkan tuntutan hukum. Ia membayangkan reputasinya yang dibangun bertahun-tahun hancur, karena sebuah tuduhan yang mungkin saja lahir dari kesedihan seorang janda tua. Logikanya menolak, namun hatinya gamang. Haji Salim, yang sedari tadi hanya diam sambil memutar-mutar, tasbih di jemarinya, akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang, namun setiap katanya terasa memiliki bobot. Betul apa yang dikatakan Pak RT. Fitnah itu adalah dosa yang lebih kejam dari pembunuhan, ujarnya, membuat kedua rekannya tertegun. Ia berhenti sejenak, menatap mereka satu persatu dengan sorot matanya yang teduh namun tajam. Tapi, membiarkan sebuah kezaliman terjadi di depan mata kita, sementara kita punya kemampuan untuk mencari tahu kebenarannya, itu adalah dosa yang lebih besar lagi. Ia menghela napas panjang. Yang menjadi taruhan di sini bukan hanya nama baik Pak RT, tapi mungkin nyawa seorang anak gadis. Satu kalimat terakhir itu menghantam mereka seperti palu godam. Kata nyawa membuat semua pertimbangan tentang aib dan reputasi terasa begitu kecil dan tidak berarti. Suasana menjadi semakin tegang. Mereka terjebak di antara dua jurang yang sama-sama mengerikan, jurang fitnah dan jurang kelalaian. Pak Rahmat, yang sedari tadi hanya menjadi pendengar, akhirnya tak tahan. Wajah Sulastri yang pucat dan matanya yang penuh teror terus menari-nari di pelupuk matanya. Emosinya meluap. Saya tidak tahu lagi apa yang harus saya pikirkan, katanya dengan suara bergetar. Saya hanya tahu satu hal. Saya tidak bisa melupakan wajah Bu Lastri tadi pagi. Ketakutan di matanya itu bukan dibuat-buat. Itu adalah ketakutan paling murni yang pernah saya lihat seumur hidup saya. Dia sahabat istri saya. Saya percaya padanya. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Namun kali ini berbeda. Pernyataan tulus Pak Rahmat telah menggeser timbangan. Ini bukan lagi soal logika versus firasat, tapi soal kemanusiaan. Mereka bertiga adalah pilar kampung itu, orang-orang yang dipercaya warganya. Diam dan tidak melakukan apa-apa terasa seperti sebuah pengkhianatan. Setelah pergulatan batin yang panjang, Haji Salim meletakkan tasbihnya di atas meja kayu. Ia menatap kedua temannya dengan tatapan yang mantap. Sebuah keputusan telah terbentuk di benaknya. Baiklah, katanya tegas. Kita tidak akan menuduh. Kita juga tidak akan lapor polisi. Belum. Kita hanya akan memastikan ini satu-satunya jalan yang adil. Pak Sugeng dan Pak Rahmat menatapnya, menunggu. Kita bertiga akan mendatangi rumah Bu Sulastri sekarang. Kita minta izin padanya baik-baik, sebagai sesama tetangga. Kita minta izin untuk melihat sendiri isi panci itu. Dengan mata kepala kita sendiri, lanjut Haji Salim, menekankan setiap katanya. Setelah itu, baru kita putuskan langkah selanjutnya. Bismillah. Rencana itu terasa masuk akal. Sebuah jalan tengah yang penuh risiko, namun terasa benar. Itu bukan tindakan gegabah, melainkan sebuah langkah verifikasi yang hati-hati. Pak Sugeng mengangguk perlahan, wajah pragmatisnya kini menunjukkan sebuah tekad yang suram. Pak Rahmat pun mengangguk, merasa sedikit lega karena beban itu kini akan mereka pikul bersama. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Mereka bertiga bangkit, dari duduknya hampir bersamaan. Di bawah cahaya lampu pos ronda yang dikerubungi laron, 3 bayangan itu bergerak, meninggalkan sisa kopi mereka yang dingin. Mereka mulai berjalan menyusuri gang yang gelap, menuju sebuah rumah kecil yang lampunya masih menyala. Tempat sebuah kebenaran mengerikan sedang menunggu untuk diungkap. Setiap langkah terasa berat, seolah kaki mereka sedang menapaki jalan menuju takdir yang tak seorang pun dari mereka inginkan. Langkah ketiga pria itu di gang sempit terdengar lebih berat dari biasanya, seolah sepatu mereka terisi oleh keraguan. Masing-masing melangkah dalam dunianya sendiri, membawa beban pertanyaan yang sama. Cahaya dari teras rumah Sulastri tampak seperti suar di tengah lautan kegelapan, sebuah tujuan yang tidak ingin mereka capai namun tidak bisa mereka hindari. Pak Sugeng, sang ketua RT, berjalan di depan, postur tubuhnya kaku menanggung beban tanggung jawab. Pintu rumah itu terbuka bahkan sebelum Pak Sugeng sempat mengetuk. Sulastri berdiri di ambang pintu, sosoknya yang rapuh tampak seperti bayangan hitam dengan latar belakang cahaya dari dalam rumah.
ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Matanya yang sembab dan penuh harap sudah mengatakan segalanya. Ia hanya menggeser tubuhnya sedikit, sebuah undangan sunyi untuk masuk ke dalam pusat mimpi buruknya. Mereka melangkah melewati ambang pintu, satu persatu, melepaskan sandal di teras. Udara di dalam rumah terasa berbeda. Panas, pengap, dan diresapi oleh aroma aneh, yang kini mereka kenali dari cerita Pak Rahmat. Aroma itu seperti dinding tak kasat mata yang harus mereka tembus. Sulastri menuntun mereka bukan ke ruang tamu, melainkan langsung ke belakang, ke sebuah dapur kecil yang hanya diterangi oleh satu lampu neon panjang yang berdengung pelan. Di sanalah benda itu berada. Duduk di sudut lantai yang dingin, ditutupi oleh selembar kain serbet bermotif bunga yang sudah pudar, sebuah panci aluminium raksasa. Keberadaannya membuat dapur yang sempit itu terasa semakin sesak. Ia seperti sebuah altar primitif untuk sebuah ritual yang salah. Keempat orang itu berdiri mengelilinginya, membentuk lingkaran hening yang tegang. Sulastri berdiri paling jauh, tubuhnya bersandar ke dinding, satu tangannya menutup mulutnya sendiri seolah menahan jeritan. Setelah hening yang terasa abadi, Pak Sugeng mengambil inisiatif. Ia berjongkok di depan panci itu. Ia menarik napas dalam-dalam, seperti seorang penyelam yang bersiap masuk ke air yang keruh dan dalam. Tangannya terulur, pertama-tama untuk menyingkap kain serbet itu, gerakannya lambat dan sangat hati-hati. Kemudian, jemarinya yang kekar mencengkeram gagang tutup panci. Bunyi sreika dari logam yang bergesekan terdengar begitu keras di dapur yang senyap itu, membuat Pak Rahmat dan Haji Salim sedikit tersentak. Saat tutup itu terangkat, gelombang, aroma yang pekat dan memuakkan menghantam mereka tanpa ampun. Kali ini jauh lebih kuat. Sebuah kombinasi mengerikan dari rempah yang kaya, santan yang berminyak, dan bau amis manis yang menusuk hingga ke pangkal tenggorokan. Pak Sugeng menahan napas, matanya menyipit saat mengintip ke dalam kegelapan panci. Di bawah cahaya lampu neon, isinya tampak seperti rendang biasa pada umumnya. Gumpalan-gumpalan daging berwarna coklat kehitaman yang berenang di dalam kuah kental berminyak. Ia meraih sebuah sendok sayur panjang yang tergeletak di meja di dekatnya. Dengan ujung sendok itu, ia mulai mengaduk isi panci dengan perlahan. Daging itu hancur dengan mudahnya. Serat-seratnya terurai dengan cara yang tidak wajar. Saat itulah ia mengangkat sepotong tulang. Tulang itu kecil, melengkung, dan putih bersih, sangat kontras dengan kuah gelap di sekelilingnya. Itu jelas bukan tulang iga sapi atau kambing. Bentuknya terlalu ramping, terlalu manusiawi. Wajah Pak Sugeng langsung berubah pucat. Ia terus mengaduk, tangannya kini sedikit gemetar. Sendoknya membentur sesuatu yang terasa berbeda. Bukan daging, bukan tulang. Sesuatu yang lebih keras dan pipih. Dengan hati-hati ia mencoba mengangkatnya ke permukaan. Benda itu muncul dari dalam kuah pekat, membawa serta gumpalan bumbu. Itu adalah sepotong kain putih yang sudah lusuh. Tepiannya sedikit hangus. Di kain itu, ada sebuah emblem bordir kecil berbentuk lingkaran. Meskipun warnanya sudah ternoda oleh kuah rendang, logo itu masih bisa dikenali dengan jelas. Logo SMA Harapan Bangsa. Dan tepat di bawahnya tertancap sebuah peniti yang sudah berkarat menahan sebuah papan nama kecil dari plastik. Haji Salim, yang memiliki penglihatan lebih tajam untuk hal-hal kecil, mencondongkan tubuhnya lebih dekat di bawah cahaya lampu yang berdengung. Di antara noda bumbu, 3 huruf samar masih bisa terbaca. R-I-N. Saat itu, waktu seolah berhenti. Kebenaran itu kini ada di depan mata mereka, tak terbantahkan, brutal, dan absolut. Pak Sugeng terhuyung mundur. Sendok sayur terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai dengan bunyi dentang yang memilukan. Ia memalingkan wajah, tangannya menutupi mulut saat perutnya bergejolak hebat. Haji Salim memejamkan matanya rapat-rapat, bibirnya bergerak tanpa suara, merapal doa-doa yang tak terhitung jumlahnya untuk menenangkan jiwanya yang terguncang. Sementara, Pak Rahmat, ia tidak sanggup lagi melihat isi panci itu. Matanya beralih ke Sulastri. Perempuan tua itu akhirnya luruh ke lantai, tubuhnya merosot di dinding, isak tangisnya keluar tanpa suara, sebuah potret kepedihan murni di tengah dapur yang kini telah menjadi saksi bisu sebuah kekejian yang tak terperikan.
Selama beberapa detik yang panjang, dapur kecil Sulastri menjadi sebuah ruang hampa. Waktu dan suara seolah tersedot ke dalam panci terkutuk itu. Keempat orang di dalamnya membeku, masing-masing terperangkap dalam gelembung horor mereka sendiri. Namun, kebekuan itu tidak bertahan lama. Sesuatu di dalam diri Pak Sugeng, sang ketua RT, akhirnya patah. Rasa ngeri yang melumpuhkan itu bermetamorfosis menjadi amarah yang dingin dan tajam. Ini adalah kampungnya, warganya. Dan kejahatan ini adalah sebuah penghinaan terhadap semua yang ia jaga. Wajahnya yang tadi pucat kini mengeras seperti batu. Ia menegakkan tubuhnya, matanya menyorotkan sebuah keputusan yang tak bisa diganggu-gugat. Ia menoleh ke Pak Rahmat, yang masih berusaha menenangkan Sulastri yang terguncang. "Pak Rahmat," katanya, suaranya rendah namun tegas, memotong keheningan. "Tolong temani Bu Sulastri di sini. Kunci pintu. Jangan biarkan beliau sendirian, apapun yang terjadi." Perintah itu singkat, jelas, dan tak terbantahkan. Pak Rahmat mengangguk mengerti. Pak Sugeng lalu memberi isyarat dengan dagunya kepada Haji Salim. "Pak Haji, ayo." Mereka berdua melangkah keluar dari rumah Sulastri, kembali ke dalam pelukan malam yang lembab. Namun, suasana gang sudah berubah. Keheningan yang tadi terasa normal kini terasa ganjil, seperti sebuah ketenangan sebelum badai. Beberapa pintu, rumah yang tadi tertutup kini sedikit terbuka, mengintip. Beberapa kepala muncul dari balik tirai jendela. Kabar buruk rupanya memiliki caranya sendiri untuk merambat, lebih cepat dari langkah kaki dan lebih senyap dari bisikan. Pak Sugeng tidak perlu berteriak atau mengumpulkan massa. Wajahnya dan wajah Haji Salim sudah cukup menjadi pengumuman. Keduanya berjalan dengan langkah cepat dan penuh tujuan, dan itu adalah sinyal yang dimengerti oleh semua bapak-bapak di kampung itu. Satu persatu, dalam diam, pintu-pintu terbuka. Sosok-sosok bayangan keluar dari rumah mereka, hanya mengenakan kaos oblong dan sarung, lalu menyelinap di belakang Pak Sugeng dan Haji Salim. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang bersuara. Mereka hanya berjalan, membentuk sebuah barisan sunyi yang terus memanjang, sebuah gelombang pasang kemarahan yang bergerak dalam senyap. Tujuan mereka adalah sebuah rumah kontrakan kecil di ujung gang, tempat Arman tinggal. Semakin dekat mereka ke sana, semakin cepat langkah mereka. Jantung mereka berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena campuran antara adrenalin dan amarah yang membara. Saat mereka berbelok di tikungan terakhir, mereka melihatnya. Satu-satunya jendela di rumah kontrakan itu masih menyala, dan di baliknya terlihat siluet tubuh yang bergerak panik, tergesa-gesa. Ia sedang berkemas, dia mau kabur. Disis seseorang dari barisan belakang. Tidak perlu komando. Gerombolan kecil itu langsung bergerak lebih cepat. Langkah mereka kini menimbulkan suara derap yang mengancam di atas jalanan paving block. Pak Sugeng tiba di pintu lebih dulu. Tanpa ragu, tanpa mengetuk, ia menghantam pintu kayu tipis itu dengan bahunya. Pintu itu jebol dengan suara patahan kayu yang keras. Di dalam, Arman terperanjat hebat. Ia berdiri di tengah ruangan yang berantakan. Sebuah tas ransel besar menganga di kakinya. Pakaian teronggok di sekelilingnya. Matanya membelalak kaget, lalu berubah menjadi teror saat melihat bukan hanya Pak Sugeng, tapi juga Haji Salim, dan di belakang mereka, puluhan pasang mata tetangganya yang menatapnya dengan sorotan dingin yang sama. Untuk sesaat, ia mencoba memasang topengnya. Senyumnya yang biasa, yang ramah dan sedikit canggung, coba ia kembangkan di bibirnya. "Loh, Pak RT, Pak Haji," katanya. Suaranya bergetar tak terkendali. "Ada apa ini ramai-ramai malam-malam begini? Saya mau pulang kampung, ada urusan mendadak." Kebohongan itu terdengar begitu lemah dan menyedihkan di hadapan kebenaran yang sudah terungkap. Tidak ada yang membalas basa-basinya. Kerumunan itu hanya diam, tatapan mereka menghakiminya, memaku kakinya ke lantai. Haji Salim melangkah maju perlahan, melewati Pak Sugeng, hingga ia berdiri tepat di hadapan Arman. Ia tidak menatapnya dengan marah, melainkan dengan kesedihan yang mendalam. Lalu, dengan suaranya yang tenang dan biasanya menyejukkan, Haji Salim melontarkan sebuah pertanyaan. Pertanyaan itu tidak menuduh,
tidak menghardik, namun lebih tajam dari pisau manapun. "Arman," katanya lembut. "Panci itu, isinya apa?" Pertanyaan sederhana itu menghancurkan segalanya. Topeng di wajah Arman tidak hanya retak, tapi luluh lantak menjadi debu. Senyumnya yang dipaksakan runtuh. Wajah menantu yang sopan itu menguap, digantikan oleh wajah asli seorang pengecut yang panik, seorang monster yang tertangkap basah. Matanya liar mencari jalan keluar, tetapi semua pintu dan jendela telah tertutup oleh bayangan para tetangganya. Ia membuka mulutnya untuk menjawab, tapi yang keluar hanyalah suara erangan pelan yang parau. Tubuhnya gemetar hebat. Lututnya tak sanggup lagi menopang berat dari dosa-dosanya. Perlahan, ia luruh ke lantai, bersimpuh di antara pakaian-pakaiannya yang berantakan. Tangannya menutupi wajahnya seolah ingin menghapus dirinya sendiri dari dunia. Perburuan telah usai. Di tengah keheningan yang mencekam, monster itu telah menyerah tanpa perlawanan. Keheningan yang mengikuti pengakuan bisu Arman, atau Budi, begitu nama aslinya kelak diketahui, terasa lebih berat daripada kebisingan manapun. Ia bersimpuh di lantai, sebuah gundukan manusia yang hancur, dikelilingi oleh puluhan pasang mata, yang menatapnya tanpa belas kasihan. Amarah warga yang tadinya membara kini sedikit mereda, digantikan oleh rasa jijik dan ngeri yang pekat. Mereka melihat sosok menantu yang sopan, tetangga yang sesekali tersenyum, kini telah luruh wujudnya menjadi seorang monster. Pak Sugeng, sang ketua RT, adalah orang pertama yang pulih dari keterkejutan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, tangan yang sama yang dengan mantap biasa membagikan jatah daging kurban, ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah ponsel model lama. Ia menjauh sedikit dari kerumunan, mencari sinyal. Warga yang lain hanya bisa menunggu dan menatap Budi, seolah takut jika pandangan mereka terlepas, monster itu akan menghilang. Terdengar suara Pak Sugeng berbicara dengan pelan namun tegas di telepon. "Halo, selamat malam. Dengan Polsek. Saya Sugeng, Ketua RT Sul 3, Kampung Rukun Sentosa. Di sini ada kejadian." Ia berhenti sejenak, menelan ludah, seolah kata berikutnya adalah racun yang harus ia muntahkan. "Pembunuhan," kata itu. "Pembunuhan," diucapkan dengan jelas di tengah keheningan malam. Kata itu seolah memiliki bobotnya sendiri, jatuh di tengah-tengah mereka, dan membuat situasi menjadi 100 kali lebih nyata, 100 kali lebih mengerikan. Penantian antara panggilan telepon itu dan kedatangan polisi terasa seperti seabad. Dalam kekosongan waktu itu, emosi warga yang tadinya tertahan mulai meluap. Isak tangis pelan terdengar dari seorang ibu di barisan belakang, ibu dari teman sekelas Maya. Seorang pemuda mengepalkan tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Lalu, sebuah suara parau memecah keheningan. "Binatang kau!" teriak seseorang. Satu teriakan itu seperti percikan api pada jerami kering. Caci maki dan umpatan mulai menyahut dari segala penjuru. "Tidak punya hati! Pembunuh!" Amarah mereka bukan hanya ditujukan pada Budi, tapi juga pada takdir yang telah menempatkan iblis semacam itu untuk tinggal di antara mereka. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara yang mereka semua kenali. Suara sirene yang melengking, awalnya samar, lalu semakin lama semakin keras, merobek kedamaian malam. Suara itu adalah pertanda datangnya hukum, tetapi bagi warga, itu juga pertanda bahwa aib kampung mereka akan segera tersebar ke seluruh dunia. Lampu rotator berwarna biru dan merah mulai berpendar di ujung gang, memantul di dinding-dinding rumah, mengubah gang sempit itu menjadi panggung pertunjukan yang mengerikan. 2 mobil patroli polisi berhenti di mulut gang. Beberapa petugas berseragam turun dengan sigap, bergerak cepat menerobos kerumunan yang kini tumpah ruah hingga ke jalan. "Beri jalan! Mundur semua! Mundur!" perintah salah seorang petugas. Mereka masuk ke dalam rumah kontrakan dan menemukan Budi yang masih tersungkur di lantai. Tanpa banyak bicara, 2 orang petugas menariknya berdiri dengan kasar. Sebuah borgol logam dikeluarkan. Bunyi klik saat
Borgol itu mengunci kedua pergelangan tangan Budi di belakang punggungnya, terdengar begitu tajam dan final. Saat Budi digiring keluar, kerumunan itu seolah meledak. Teriakan menjadi lebih keras, isak tangis menjadi lebih pilu. "Semoga kau membusuk di neraka," raung seorang bapak, wajahnya merah padam. Kilatan lampu kamera dari ponsel warga berkelip-kelip, mencoba mengabadikan wajah sang monster. Budi tidak berani mengangkat kepalanya. Ia berjalan dengan wajah tertunduk, diseret oleh petugas, melewati lautan manusia yang beberapa jam lalu adalah tetangganya, dan kini adalah para penghakimnya. Jauh di ujung gang, dari ambang pintu rumahnya yang gelap, Sulastri menyaksikan semua itu. Pak Rahmat berdiri di sisinya, menjadi pilar diam yang menopangnya. Dari jarak itu, Sulastri tidak bisa mendengar teriakan dengan jelas. Ia hanya melihat lampu yang berputar-putar liar, dan siluet menantunya yang digiring seperti seekor hewan. Tidak ada setitik pun rasa lega di hatinya. Yang ada hanyalah rasa malu yang begitu besar, begitu berat, seolah sebuah jubah timah panas sedang diselubungkan ke tubuhnya. Pria itu, monster itu, adalah bagian dari keluarganya. Darahnya kini telah mengotori nama baik yang ia dan almarhum suaminya jaga seumur hidup. Pria itu pernah makan dari piring di rumahnya, pernah memanggilnya ibu. Sebuah air mata akhirnya jatuh, mengukir jejak sunyi di pipinya yang keriput. Ini bukan tangis kesedihan, melainkan tangis kehancuran. Mobil polisi akhirnya melaju pergi, membawa Budi dan sirenenya yang perlahan menjauh, meninggalkan kampung itu dalam keheningan yang canggung. Kerumunan mulai bubar, namun tidak ada yang benar-benar pulang. Mereka berdiri dalam kelompok-kelompok kecil, berbicara dengan suara berbisik, mencoba memahami bagaimana mimpi buruk ini bisa menjadi kenyataan. Malam itu, tidak ada yang bisa tidur. Kepercayaan telah mati, dan hantunya akan bergentayangan di gang-gang itu untuk waktu yang sangat lama. Kampung Rukun Sentosa yang riuh dan penuh amarah kini terasa sangat jauh. Di sini, di dalam sebuah ruangan berukuran 4 kali 4 meter di kantor polisi Surabaya, tidak ada teriakan atau caci maki. Yang ada hanya keheningan yang menyesakkan, ditemani dengung lampu neon di langit-langit dan udara dingin dari pendingin ruangan yang berbau apek. Dindingnya bercat hijau pudar yang sudah mengelupas di beberapa bagian. Hanya ada satu meja besi, 3 kursi, dan sebuah cermin besar di salah satu sisi dinding yang Budi tahu bukanlah cermin biasa. Di hadapan Budi, duduk seorang pria berusia akhir 40-an dengan kumis tebal dan sorot mata yang tajam namun lelah. Namanya Inspektur Haryo. Ia tidak meninggikan suara, tidak menggebrak meja. Selama hampir 1 jam, ia hanya duduk diam, membiarkan Budi tenggelam dalam keheningannya sendiri, sebuah taktik yang jauh lebih menyiksa daripada bentakan. Budi, yang di kampung tadi luruh menjadi gundukan penyesalan, kini mencoba membangun kembali dinding pertahanannya. Syoknya telah berganti menjadi ketakutan yang dingin, dan ketakutan itu melahirkan penyangkalan. Ia duduk dengan tangan terborgol di pangkuannya, wajahnya menunduk menatap lantai keramik yang retak. Inspektur Haryo akhirnya bergerak. Ia tidak membuka map berisi laporan, melainkan mengeluarkan beberapa lembar foto dari sebuah amplop coklat dan meletakkannya satu persatu di atas meja besi. Foto pertama adalah foto KTP Budi. Foto kedua adalah foto almarhumah istrinya, Ratih, tersenyum manis. Dan foto ketiga adalah foto Rini Handayani, alias Maya, yang tersenyum ceria dalam balutan seragam sekolahnya. Nama asli kamu Budi Santoso, kan? Bukan Arman, kata Inspektur Haryo. Suaranya datar. Itu bukan pertanyaan, melainkan pernyataan. Kamu pakai nama Arman sejak pindah ke Surabaya setelah istrimu meninggal. Budi tidak menjawab, hanya bahunya yang sedikit menegang. Saya tidak kenal dia, Pak. Gumam Budi pelan, matanya melirik sekilas ke foto Maya sebelum kembali menatap lantai. Saya tidak tahu apa-apa soal panci itu. Saya difitnah. Inspektur Haryo tidak membantah. Ia hanya menggeser foto almarhumah Ratih ke tengah meja. Ia mengetuk-ngetuk foto itu dengan ujung jarinya. Istrimu, Ratih, dia orang baik, kata tetangga.
Mertuamu, Bu Sulastri, dia juga orang yang sabar. Dia yang membesarkan Ratih sendirian, kata Haryo. Suaranya kini sedikit lebih personal. Apa yang akan kamu katakan pada mereka, Budi? Kamu bawa masakan itu ke rumah ibu mertuamu, ke dapur tempat Ratih dulu belajar memasak. Kamu pikirkan itu? Kata-kata itu menghantam Budi lebih keras dari tamparan. Dinding pertahanannya yang rapuh mulai retak. Bayangan Ratih, bayangan Sulastri yang selalu baik padanya, melintas di benaknya. Ia telah mengotori satu-satunya tempat yang memberinya perlindungan, menodai kenangan akan istrinya dengan cara yang paling hina. Napasnya mulai terasa sesak. Haryo melihat celah itu. Ia mendorong foto Maya tepat ke hadapan Budi, memaksa pria itu untuk melihatnya. Gadis ini, Maya. Suara Haryo kini berubah menjadi lebih tegas, memotong penyesalan Budi. Dia punya ibu juga, Budi. Dia punya bapak yang sekarang sedang menangis di ruang sebelah. Dia punya mimpi mau jadi perawat. Ceritakan pada saya apa yang terjadi. Mulai dari awal. Berhenti berbohong pada dirimu sendiri. Itulah puncaknya. Kombinasi rasa bersalah terhadap keluarga dan konfrontasi langsung dengan kemanusiaan korbannya meruntuhkan seluruh pertahanan Budi. Bahu Budi mulai berguncang hebat. Isak tangis yang tertahan akhirnya meledak menjadi raungan keputusasaan yang parau. Kepalanya terkulai di atas meja di antara foto-foto yang menjadi saksi bisu kehancurannya. Itu kecelakaan, Pak. Saya bersumpah. Tangisnya pecah, kata-katanya keluar tak beraturan di antara isak tangis. Saya tidak sengaja. Dan kemudian cerita itu mengalir deras seperti air bah. Cerita tentang hubungan gelap yang ia jalin dengan Maya. Cerita tentang sore itu, saat mereka bertengkar hebat di rumah kontrakannya, Maya mengancam akan memberitahu semua orang. Ia panik. Ia mencoba membungkam mulut Maya, mendorongnya. Tidak terlalu keras menurutnya. Tapi Maya kehilangan keseimbangan, kepalanya terbentur ujung ranjang dipan yang terbuat dari besi. Dia tidak bergerak lagi, Pak. Lanjutnya sambil terisak. Darahnya banyak sekali. Saya panggil-panggil namanya, tapi dia diam saja. Saya panik. Saya tidak tahu harus bagaimana. Ia mengangkat kepalanya, matanya merah dan bengkak, wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Di sorot matanya tidak ada lagi kebohongan, yang ada hanyalah potret teror yang murni. Saya cuma mau dia hilang. Saya tidak berpikir, Pak. Saya takut. Saya cuma mau semuanya hilang. Di dalam ruangan yang dingin itu, pengakuan mengerikan itu akhirnya terucap. Bukan pengakuan dari seorang monster yang keji, melainkan dari seorang pria biasa yang panik, yang satu tindakan bodohnya telah memicu serangkaian keputusan gila yang mengubahnya menjadi iblis. Inspektur Haryo hanya menatapnya dalam diam, kelelahan, di matanya semakin dalam. Ia telah mendapatkan pengakuannya, namun tidak ada kemenangan dalam hal ini. Yang ada hanyalah tragedi manusia yang begitu pekat dan menyedihkan. Jika malam sebelumnya adalah horor yang sunyi, maka pagi berikutnya adalah sebuah kekacauan yang bising. Berita itu meledak di seluruh penjuru negeri. Televisi, portal berita online, koran pagi, semuanya menjeritkan tajuk berita yang sama. Dicetak dengan huruf-huruf besar yang brutal. Kanibal dari Surabaya, korban dimasak dan disajikan pada mertua. Nama kampung Rukun Sentosa, yang tadinya hanya dikenal oleh warganya sendiri, kini disebut-sebut oleh jutaan orang dengan nada ngeri. Bersamaan dengan menyebarnya berita itu, datanglah badai yang sesungguhnya. Mobil-mobil van dengan antena parabola, besar di atapnya menyumbat gang-gang sempit yang biasanya hanya dilalui gerobak sayur dan sepeda. Puluhan orang asing membawa kamera dan mikrofon, menyerbu kampung itu seperti sekawanan belalang lapar. Mereka menyorongkan mikrofon ke wajah siapa saja. Anak kecil yang sedang bermain, ibu-ibu yang sedang menyapu, bahkan pada Pak Kumis yang sedang bengong di warung kopinya. Privasi warga yang selama ini mereka jaga seperti harta karun, kini diinjak-injak dan diobral menjadi tontonan publik. Suasana kampung berubah total. Kehangatan dan canda tawa yang menjadi musik sehari-hari kini lenyap, digantikan oleh keheningan yang berat dan penuh duka. Orang-orang berbicara dengan suara berbisik, seolah takut tembok pun bisa mendengar dan melaporkannya pada wartawan.
Para ibu memeluk anak-anak mereka lebih erat, melarang mereka bermain jauh-jauh, seolah monster yang telah tertangkap itu meninggalkan benih-benih kejahatan yang tak kasat mata di udara. Di tengah hiruk-pikuk media, duka untuk Maya mulai menemukan wujudnya. Kini setelah semua resmi, setelah polisi memasang garis kuning di depan rumah kontrakan Budi dan rumah Sulastri, warga akhirnya bisa menangis secara terbuka. Di mulut gang, sekelompok gadis remaja berseragam OSIS, teman-teman sekelas Maya, berdiri sambil berpelukan. Isak tangis mereka yang pilu menjadi pemandangan yang menyayat hati. Salah satu dari mereka meletakkan sebuket kecil bunga sedap malam di dekat garis polisi. Sebuah persembahan terakhir yang sunyi untuk sahabat mereka. Ibu Wati, yang warung nasinya hari itu tetap buka, meski tak ada yang bernafsu makan, menatap pemandangan itu dari kejauhan. Seorang tetangga yang duduk di sebelahnya menggelengkan kepala, matanya berkaca-kaca. Anak sebaik itu, Bu Wati, bisik tetangga itu. Suaranya parau. Tiap pagi kalau mau berangkat sekolah, pasti lewat sini. Selalu senyum, selalu menyapa monggo, Bu. Ibu Wati menghela napas panjang, sebuah napas yang syarat dengan kesedihan dan kemarahan. Ia mengelap sudut matanya dengan ujung jilbabnya. Justru itu yang paling menyakitkan. Jawabnya pelan. Iblis itu mengambil yang paling manis di antara kita. Kampung Rukun Sentosa kini menanggung dua beban sekaligus. Duka atas kehilangan salah satu bunganya, dan aib karena telah menjadi sarang bagi seorang monster. Setiap sorotan kamera, setiap pertanyaan dari wartawan, terasa seperti taburan garam di atas luka mereka yang masih menganga. Mereka kini bukan lagi hanya sebuah komunitas, melainkan sebuah lokasi perkara, sebuah titik di peta yang akan selamanya diasosiasikan dengan sebuah kekejian yang tak terbayangkan. Proses berkabung mereka baru saja dimulai, dan rasanya akan menjadi perjalanan yang sangat panjang dan sepi. Dunia Sulastri kini telah menyusut. Batas-batasnya tidak lagi sejauh pasar atau masjid di ujung jalan, melainkan hanya sampai pada dinding rumahnya yang lembab. Rumah yang dulu menjadi tempatnya berteduh kini berubah menjadi penjara sekaligus benteng pertahanan. Jendelanya selalu tertutup rapat, gordennya yang tipis tak pernah lagi tersingkap. Garis polisi yang melintang di depan pagarnya terasa seperti jeruji besi yang mengurungnya dari dunia luar, sekaligus melindunginya dari tatapan mereka. Ia hidup dalam keheningan. Suara televisi tak pernah lagi ia nyalakan, takut mendengar nama kampungnya atau nama menantunya disebut-sebut. Ia bahkan tak lagi berani melangkah ke dapur. Dapur itu, tempat ia menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan bahagia, kini menjadi monumen bisu dari sebuah kengerian. Aroma rendang terkutuk itu seolah telah meresap permanen ke dalam dindingnya, sebuah bau hantu yang terus menyiksanya. Ia bertahan hidup dari sebungkus nasi dan lauk pauk yang diantarkan diam-diam oleh istri Pak Rahmat setiap sore. Meski terkurung, ia tidak bisa lari dari penghakiman. Ia bisa mendengarnya. Suara langkah kaki yang melambat saat melewati rumahnya. Bisik-bisik yang sengaja direndahkan namun tetap sampai ke telinganya. Ia bukan lagi Sulastri, tetangga yang ramah, atau janda Pak Lurah yang dihormati. Ia kini memiliki gelar baru yang tak akan pernah bisa ia tanggalkan. Mertua si kanibal. Aib itu terasa seperti pakaian basah yang lengket di kulit, dingin, berat, dan mustahil untuk dilepaskan. Ia merasa ikut bertanggung jawab, sebuah perasaan tidak masuk akal yang terus menggerogoti jiwanya. Setelah hampir seminggu mengurung diri, persediaan gulanya habis. Sebuah masalah sepele yang terasa seperti bencana. Kopi pahit di pagi hari adalah satu-satunya ritual normal yang tersisa. Dan kini ia terancam kehilangannya. Dengan mengumpulkan seluruh sisa keberaniannya, ia membuka pintu. Membawa dompet lusuh dan kerudung yang ia tarik rendah untuk menutupi sebagian wajahnya, ia melangkah keluar untuk pertama kalinya. Tujuannya hanya warung kecil milik Bu Parti di ujung gang. Jaraknya tak sampai 50 meter, namun terasa seperti perjalanan melintasi padang gurun. Semua mata tertuju padanya. Obrolan ibu-ibu yang sedang membeli sayur seketika berhenti. Yang ada hanya keheningan canggung yang lebih menusuk daripada caci maki.
Saat ia sampai di warung, puncak konflik itu pun terjadi. Seorang perempuan paruh baya, kerabat jauh dari keluarga Maya, sedang berada di sana. Matanya yang bengkak karena tangis langsung menyala penuh amarah saat melihat Sulastri. "Masih berani ibu keluar rumah?" desis perempuan itu, suaranya bergetar menahan emosi. Tangannya yang sedang memegang seikat kangkung terkepal erat. Sulastri membeku, seluruh tubuhnya terasa dingin. Ia hanya bisa menunduk. "Gara-gara keluarga ibu, ponakan saya mati." Lanjut perempuan itu, suaranya kini meninggi, menarik perhatian semua orang. Sulastri tak sanggup membela diri. Rasa bersalah yang selama ini ia rasakan, meskipun tak beralasan, membuatnya merasa pantas menerima amarah itu. "Maafkan, saya..." Hanya itu kata yang berhasil keluar dari bibirnya, lebih pelan dari bisikan. "Maaf," bentak perempuan itu. "Maaf tidak akan mengembalikan Maya. Seharusnya ibu tahu, ibu yang bawa iblis itu ke kampung ini. Tuduhan itu, meskipun tidak adil, adalah paku terakhir yang menghancurkan hatinya." Sebelum ada yang sempat melerai, Sulastri sudah berbalik. Ia tidak jadi membeli gula. Ia berjalan cepat, hampir berlari, kembali ke rumahnya, meninggalkan tatapan iba dan bisik-bisik di belakangnya. Ia membanting pintu dan merosot di baliknya. Di sanalah ia menangis, bukan lagi tangisan sunyi, melainkan raungan kepedihan dari jiwa yang hancur lebur oleh aib yang bukan miliknya, namun harus ia tanggung sendirian. 1 minggu berlalu seperti dalam mimpi buruk yang lambat. Kampung Rukun Sentosa masih berduka, namun badai media perlahan mulai surut, meninggalkan ketenangan yang canggung dan luka yang menganga. Atas prakarsa Haji Salim, warga sepakat untuk mengadakan acara tahlilan dan doa bersama untuk ketenangan arwah almarhumah Maya. Ini bukan lagi tentang budi atau kejahatannya. Ini adalah tentang mengenang kembali sosok gadis ceria yang telah direnggut dari tengah-tengah mereka. Undangan untuk acara itu sampai ke rumah Sulastri melalui istri Pak Rahmat yang membawakannya bersama rantang makanan sore. Bagi Sulastri, secarik kertas itu terasa lebih berat dari batu. Bagaimana mungkin ia berani menunjukkan wajahnya di sana? Ia, yang menyandang nama keluarga si pembunuh. Kehadirannya hanya akan merusak suasana, mengotori doa-doa yang tulus dengan aib yang dibawanya. Ia menggeleng lemah, menolak dengan sopan. Namun istri Pak Rahmat hanya tersenyum sedih. "Doa itu untuk semua, Yu," katanya lembut sebelum pergi. Malam itu, saat suara zikir mulai terdengar dari mushola kampung, Sulastri dilanda perang batin yang hebat. Ia ingin sekali ikut mendoakan Maya, gadis manis yang dulu sering ia beri sepotong kue. Hatinya menjerit ingin bergabung dengan tetangganya dalam duka. Tapi rasa malunya, rasa takutnya akan tatapan dan bisikan mereka, membelenggu kakinya. Hingga akhirnya ia sadar, bersembunyi selamanya bukanlah sebuah kehidupan. Dengan tangan gemetar, ia mengambil mukena putihnya yang sudah agak menguning, satu-satunya peninggalan berharga dari almarhumah putrinya. Ia berjalan ke mushola seperti seorang pesakitan berjalan menuju tiang gantungan. Ia masuk lewat pintu samping, mengambil saf paling belakang, di sudut paling gelap, berharap tak ada yang menyadarinya. Namun, kehadirannya terasa. Suasana yang tadinya khusyuk sedikit beriak oleh bisik-bisik dan pergeseran tubuh. Sulastri tak berani mengangkat kepala. Ia hanya menunduk dalam-dalam, membiarkan air matanya jatuh tanpa suara ke atas sajadah, bibirnya merapal doa dalam diam. Acara doa bersama selesai. Saat para jamaah mulai bangkit untuk bersalaman dan pulang, Sulastri bersiap untuk menyelinap pergi secepat mungkin. Namun, sebuah bayangan berhenti tepat di hadapannya. Jantung Sulastri serasa berhenti berdetak. Ia perlahan mengangkat wajahnya. Di sana berdiri Ibu Handayani, ibunda almarhumah Maya. Seluruh mushola menjadi senyap. Semua mata tertuju pada mereka berdua. Sulastri menunduk pasrah, siap menerima amarah, cacian, atau apapun hukuman yang pantas ia terima. Saya minta, "Maaf Bu," bisik Sulastri, suaranya pecah dan hampir tak terdengar. Ibu Handayani menatapnya. Matanya adalah 2 telaga duka yang tak berdasar,
bengkak dan merah karena tangis berhari-hari. Namun di dalam tatapannya tidak ada kebencian. Yang ada hanyalah kepedihan yang luar biasa. Tanpa berkata-kata, ia melangkah maju dan melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia merengkuh Sulastri ke dalam pelukannya. Pelukan itu terasa begitu rapuh, pelukan dua orang ibu yang sama-sama hancur. Sulastri terkesiap, lalu tangisnya yang selama ini ia tahan akhirnya meledak. Ia membalas pelukan itu, menangis di bahu perempuan yang anaknya telah dibunuh oleh menantunya. Di tengah isak tangis mereka, Ibu Handayani membisikkan sesuatu di telinga Sulastri, kata-kata yang hanya ditujukan untuk mereka berdua. "Ini bukan salah ibu," bisiknya parau. "Dosa dia, bukan dosa ibu. Kita sama-sama kehilangan." Kata-kata itu adalah sebuah pengampunan, sebuah pembebasan. Rantai aib yang selama ini membelenggu Sulastri seketika hancur berkeping-keping. Di dalam mushola yang sunyi itu, disaksikan oleh seluruh tetangga yang ikut menitikkan air mata, dua perempuan itu menangis bersama. Bukan lagi sebagai keluarga korban dan keluarga pelaku, melainkan sebagai dua sesama manusia yang berbagi luka yang sama. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, seberkas cahaya kecil berhasil menembus kegelapan di hati Sulastri. Penyembuhan itu telah dimulai. Waktu adalah penyembuh yang paling sabar. Musim berganti, dari kemarau yang berdebu ke musim hujan yang membawa aroma tanah basah. Setahun telah berlalu sejak malam yang merobek ketenangan kampung Rukun Sentosa. Garis polisi telah lama lenyap, rumah kontrakan Budi pun kini telah diisi oleh penghuni baru yang tidak tahu menahu tentang sejarah kelamnya. Para wartawan sudah menemukan cerita mengerikan lainnya untuk dikejar, dan kampung itu perlahan diizinkan untuk menyembuhkan lukanya dalam damai. Kehidupan telah kembali, meski dengan irama yang sedikit berbeda. Canda tawa anak-anak sudah kembali, terdengar di ganggang sempit, namun para orang tua kini sedikit lebih waspada. Obrolan di warung Pak Kumis sudah kembali riuh, namun sesekali masih ada jeda hening saat ingatan kolektif mereka, tanpa sengaja tersandung pada kenangan pahit itu. Kampung itu tidak melupakan, ia hanya belajar untuk hidup dengan bekas lukanya. Sulastri adalah cerminan paling nyata dari penyembuhan itu. Ia tidak lagi mengurung diri. Setiap pagi, ia kembali pada ritualnya menyapu teras, menyapa tetangga yang lewat dengan senyum tipis yang tulus. Tangannya yang keriput kini kembali sibuk di sepetak tanah kecil di halaman rumahnya, menanam cabai dan melati. Yang paling penting, ia telah merebut kembali dapurnya. Aroma kunyit, jahe, dan bawang goreng kini telah mengusir bayangan bau amis. Terkutuk itu mengisi kembali rumahnya dengan kehangatan. Setiap hari Kamis sore, ia punya rutinitas baru. Ia akan berjalan perlahan ke pemakaman umum di ujung kampung. Bukan ke makam suami atau anaknya, melainkan ke sebuah gundukan tanah yang masih tampak baru. Dengan nisan sederhana bertuliskan nama Rini Handayani. Di sana, ia akan mencabuti rumput liar, menyiramkan air bunga, dan berdoa dalam diam. Sebuah ritual sunyi untuk menghormati jiwa seorang gadis yang tak sengaja terseret ke dalam pusaran takdir keluarganya. Suatu sore, saat ia sedang duduk di kursi, reyotnya menatap langit senja yang berwarna keemasan, Ibu Handayani, Ibunda Maya, berjalan melewati rumahnya. Mereka saling melempar senyum. Tidak ada kata-kata yang terucap, namun dalam senyuman itu, ada sebuah pemahaman yang mendalam, sebuah ikatan yang lahir dari rahim tragedi yang sama. Sulastri akhirnya mengerti. Cerita ini, pada akhirnya, bukanlah tentang kemenangan iblis. Budi telah menerima hukumannya di penjara yang dingin, dilupakan oleh dunia. Cerita ini adalah tentang kekuatan manusia yang seringkali diremehkan, tentang sebuah komunitas kecil yang alih-alih hancur oleh kebencian, justru memilih untuk saling berpegangan tangan. Tentang pelukan seorang ibu yang kehilangan segalanya, namun masih memiliki ruang di hatinya untuk memaafkan. Kegelapan memang pernah datang tanpa diundang, masuk melalui pintu depan dan duduk di meja makan mereka. Ia meninggalkan noda yang tak akan pernah bisa hilang sepenuhnya. Namun, di tengah kegelapan itu,
Cahaya-cahaya kecil justru berpendar semakin terang. Cahaya dari keberanian seorang nenek tua untuk menyuarakan kebenaran. Cahaya dari kebijaksanaan para tetua. Dan yang paling terang, cahaya dari sebuah pengampunan tulus yang mampu menyembuhkan luka paling dalam sekalipun. Senja itu terasa damai. Sulastri menyeruput tehnya yang hangat, hatinya terasa ringan. Ia belajar pelajaran paling pahit sekaligus paling berharga. Bahwa kejahatan terbesar bukanlah apa yang dilakukan seorang monster, melainkan saat orang-orang baik memilih untuk diam dan membiarkan kebencian menang. Dan di kampungnya mereka telah memilih untuk tidak diam. Mereka memilih untuk tetap menjadi manusia,